Shalom, salam kamu spesial. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Menteri Agama kita yang baru, Bapak Yakut Khalil Qomas, yang lebih dikenal dengan Gus Yakut, benar-benar telah menjadi Menteri Agama bagi semua agama. Dalam ceramah beliau pada sidang MPPGI, beliau mengutip ayat Alkitab atau kitab suci agama Kristen. Saya yakin dengan mengutip, beliau sedang melegitimasi kitab suci agama Kristen. Tidak seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang bahwa kitab suci agama Kristen sudah dipalsukan. Beliau mengutip ayat Alkitab yang sangat penting di dalam Alkitab. Perkataan Tuhan Yesus tentang hukum yang terutama dan pertama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, ini suatu kutipan yang luar biasa, bagian firman Tuhan yang sangat tepat dengan kondisi di Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat potongan video dari ceramah beliau yang saya kutip dari channel yang lain. Dan saya tentu berharap acara ini menghasilkan program-program strategis yang bisa menjangkau umat. Karena umat kita ini sangat butuh bimbingan dari para tokoh agamanya. Saya khawatir jika kita ini merenggangkan hubungan kita dengan umat, kita ini berjarak dengan umat kita menjadi tidak ada yang menggembala gitu ya, kalau di dalam bahasa Kristiani saya kira. Dan mereka sangat membutuhkan para tokoh agama, termasuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini berkumpul. Dengan begitu kita semua berharap kualitas keagamaan dan keimanan umat agama kita ini akan menjadi semakin baik dan meningkat, yang pada ujungnya pasti akan bermakna bagi ketentraman dan kejayaan bangsa yang kita cintai ini. Pembangunan akan lancar, cita-cita kebangsaan yang dulu pernah dicita-citakan oleh para founding fathers itu juga akan lebih mudah untuk kita capai. Peserta sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI yang berbahagia, tadi dalam perjalanan saya mencoba membuka dokumen-dokumen yang saya punya, dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37 sampai 40. Saya catat tadi, "Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi." Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Waktu beliau dilantik, beliau ada misi yang beliau sebut sebagai moderasi agama. Apa itu moderasi agama?
Kalau kita melihat di dalam kamus moderasi agama atau moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dan ini penting bagi kita dalam kehidupan beragama di Indonesia. Nah, isi dari ceramah beliau dan saya melihat dari kebenaran firman Allah yang beliau bacakan, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan Tuhan bagi kita semua sebagai umat manusia. Dan saya melihat ada dua hal besar di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan jelas ayat-ayat itu berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Nah, ayat ini adalah ayat yang Yesus kutip, Tuhan Yesus kutip dari Ulangan 6 ayat 5. Di situ ada tambahan kata itu dengan segenap kekuatan kita. Selama ini kita lebih sibuk untuk mengasihi pekerjaan kita, lebih mengasihi segala usaha kita, dan kita tidak terlalu ada waktu untuk Tuhan, untuk mencari Tuhan. Tetapi dengan situasi COVID-19 dan bencana alam di mana-mana, saya percaya Tuhan mau untuk kita kembali mengasihi Tuhan, mengasihi Dia, mendahulukan Dia. Selama ini mungkin kita mengejar apa yang disebut dengan dewa Mamon. Kita mengejar uang. Dewa Mamon adalah dewa uang, atau dewa hedone, atau yang disebut dengan dewa kesenangan. Kita ingin terus hanya hidup dalam kesenangan, atau juga dapat dikatakan seperti dewa keberhasilan. Kita sadar bahwa pesan Tuhan ini adalah supaya kita kembali untuk mengasihi Dia, sungguh-sungguh mengasihi Dia, hidup bagi Dia, mempermuliakan namanya, menyenangkan hatinya. Tuhan sedang menarik perhatian kita untuk kembali mengasihi Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah mengasihi sesama. Pesan Tuhan untuk kita mengasihi sesama, karena ini adalah hukum yang utama dan pertama. Maka saya dan saudara perlu menyadari ini dan kembali untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya pernah mendengar cerita pada waktu Perang Dunia Pertama di Eropa. Di suatu kota, Bapak Ibu Saudara, ada patung Tuhan Yesus, di mana patung itu menggambarkan tangan Tuhan Yesus yang sedang diulurkan untuk menolong sesama manusia. Tetapi waktu itu kota itu dibom dan patung itu jatuh, dan kedua tangan dari patung itu patah. Kemudian setelah perang selesai, masyarakat di kota itu membangun kembali patung itu, mendirikan kembali patung itu, tapi tangannya tetap dibiarkan patah. Dan ada seorang yang mengambil papan dan dia menulis kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang mengingatkan manusia tentang tugas. Kata-kata yang ditulis adalah, tangan Tuhan telah patah, biarlah tanganmu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama. Nah, kondisi atau dampak dari COVID-19 dan juga bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita, anak-anak bangsa, kita masyarakat Indonesia, kita saling bahu-membahu untuk menolong satu dengan yang lain. Memberi bantuan apa yang kita bisa lakukan. Karena saya percaya itu yang Tuhan inginkan. Saya teringat akan apa yang menjadi prinsip dari pelayanan Mother Teresa. Dia mempunyai prinsip yang luar biasa. Dia berkata, waktu dia menolong orang India yang sangat papa atau sangat miskin, dia selalu punya prinsip seperti ini. Waktu saya menolong orang India yang paling papa, biarlah mereka melihat Yesus dalam diri saya, dan biarlah saya melihat Yesus dalam diri mereka. Artinya saya dan saudara, kita kembali kepada firman Tuhan, perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Dan kebenaran ini dikuatkan atau diteguhkan dengan firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Di situ Yesus mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Mari, biarlah kita bahu-membahu untuk menolong sesama kita. Tetangga di sebelah rumah kita, orang-orang yang ada di daerah kita atau di lingkungan kita yang menjadi korban daripada pandemi dan bencana alam. Dan saya percaya waktu kita melakukan itu, hati Tuhan disenangkan. Kita menjadi berkat besar, kita menjadi tangan Tuhan. Dan biarlah orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan kita dan mereka memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara diberkati dengan firman Allah. Haleluya. Amin.